Jack TV, terkini dalam informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jack TV. Sahabat Jack TV, pada hari ini kita akan mengupas tentang Hakim Agung yang di-OTT oleh KPK. Siapakah dia? Saya bacakan. Bawas MA periksa atasan Hakim Agung Sudrajat Dimyanti. Siapakah Hakim Agung Sudrajat Dimyanti? Saya akan bacakan berita dari CNN Indonesia. Badan Pengawas Mahkamah Agung Bawas MA telah memeriksa Ketua Kamar Perdata atau Ketua Muda Perdata Sumananta selaku atasan langsung Hakim Agung Sudrajat Dimyanti. Tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di MA, pemeriksaan dilakukan pada hari Kamis kemarin. Siang sampai sore memang ada pemeriksaan terhadap atasan langsung SD atau Sudrajat Dimyanti, ujar juru bicara MA Andi Samsangandro melalui pesan tertulis. Pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan Permen nomor 8 tahun 2016 guna memastikan ada atau tidaknya pembinaan yang dilakukan oleh atasan tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua MA M. Sarifudin. Hasilnya kami belum bisa umumkan karena pemeriksaan belum rampung, kata Andi. Bawas MA melakukan pemeriksaan terhadap atasan para tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara yang ditangani KPK. Sebanyak 6 orang insan MA terjerat dalam kasus tersebut, yakni Hakim Agung Sudrajat Dimyanti, Hakim Justisial atau Panitera Pengganti MA Eli Tri Pangestu, PNS pada Kepaniteraan MA Desi Yustria dan Muhajir Habibi, serta PNS MA Al Basri dan Nurmanto Akmal. Begitu banyaknya yang ter-OTT KPK dan yang diperiksa. Bagaimana hukum tersebut bisa ditegakkan kalau oknum-oknum tersebut semuanya bermain? Saya lanjutkan. Pada Senin sekitar pukul 17 waktu Indonesia di bagian barat di lantai 14 gedung MA, pimpinan MA beserta para hakim agung dan hakim ad hoc turut mengucapkan ikrar penguatan fakta integritas. Selain itu, pimpinan MA juga melakukan evaluasi kerja. Hal itu dilakukan usai kasus dugaan suap terkait penanganan perkara yang dilakukan Sudrajat dan kawan-kawan terbongkar oleh KPK. Wah, kalau tidak ada OTT KPK berarti tidak ada penguatan atau mengucapkan ikrar fakta integritas ya. Ketua MA M. Safrudin pun telah memberhentikan sementara Sudrajat dan 5 tersangka lainnya. MA juga melakukan rotasi dan mutasi bagi aparatur peradilan seperti Hakim Justisial atau Panitera Pengganti ASN dan staf non-ASN. Selain itu, kinerja Satgas Khusus Pengawasan Lingkungan Unit MA ditingkatkan. Dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di MA, lembaga anti rasuah telah menetapkan 10 orang tersangka. Wah, 10 orang tersangka. Banyak sekali. Itu yang baru ketahuan ya, sahabat Jack TV. Yang belum ketahuan bagaimana? Saya lanjutkan. 8 orang sudah ditahan atas nama Sudrajat, Eli Tri Pangestu, Resti Yustria dan Muhajir Habibi, Al Basri dan Nurmanto Akmal, serta pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno. Sedangkan 2 orang yang belum ditahan yaitu debitur koperasi simpan pinjam Inti Diana, Ivan Dwi Kusuma Sujanto dan Herianto Tanaka. Wah, sangat miris sekali saya. Sahabat Jack TV, dimanapun Anda berada, mohon dukung channel Jack TV. Jangan lupa di share, like, and subscribe agar tetap konsisten Jack TV untuk selalu memberikan informasi terkini.
Jadi sahabat Jax TV, menurut pendapat saya, kalau memang hukum di negara ini, penegakan hukum yang paling tinggi yaitu ada di Mahkamah Agung. Kalau memang oknum-oknumnya tidak diberantas sampai ke akar-akarnya, saya tidak bisa menilai bagaimana masa depan bangsa ini atau anak bangsa bisa mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Karena apa? Hakim Agung yang tertangkap OTT KPK yang mewakili Tuhan, ibaratnya seperti itu. Apa putusannya itulah yang paling benar. Itulah yang harus diikuti. Ternyata semuanya mereka yang di OTT tersebut oleh KPK tertangkap. Maka dengan itu, sahabat Jax TV, kita harus mengapresiasi KPK. Karena apa? Tanpa adanya OTT KPK, tanpa adanya ditangkap oleh KPK, tidak akan terbongkarnya mafia hukum yang ada di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada Ketua Mahkamah Agung, seluruh jajaran yang ada di sana, maupun Ketua KPK, jangan ada tebang pilih. Harus memberikan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya kepada masyarakat bahwa akan dibongkarnya seluruh oknum-oknum yang terlibat atau yang bermain di Mahkamah Agung. Terus kasus-kasus yang ditangani oleh hakim-hakim tersebut yang terlibat, ini mohon kepada Ketua MA untuk dapat menilai atau mereview atau memperbaiki putusan tersebut yang diduga apabila hakim-hakim yang di OTT KPK mereka terlibat di dalam mengadili putusan yang tanda tanya bahwa akan adanya manuver-manuver mafia-mafia atau permasalahan-permasalahan yang seharusnya memang benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Dan saya sebagai praktisi hukum meminta kepada sahabat Jax TV untuk dapat memonitoring dan memantau perkembangan berjalannya penyidikan di KPK dan apa yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung terhadap hakim-hakim agung anggota lainnya. Apabila 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya bahwa hakim-hakim tersebut telah mengadili perkara-perkara yang telah diputusnya, itu patut dicurigai, patut diduga dicurigai bahwa ada faktor X. Jangan-jangan yang benar bisa jadi salah dan salah bisa jadi benar. Dan diduga juga kalau hal seperti terjadi, kesian dong. Orang sudah betul-betul membuat mungkin memori kasasi, atau kontra memori kasasi, atau novum di tingkat peninjauan kembali. Tetapi karena semua bermain seperti ini, tidak akan ada adil. Kalau berbicara masalah hukum, yang ada menzolimi seseorang, yang ada mengkriminalisasi seorang, yang ada mengambil haknya orang lain. Karena apa? Faktor X. Maka dengan itu, saya harapkan kepada sahabat Jax TV, dimanapun Anda berada, tetap memonitoring dan tetap melihat jalannya persidangan bagaimana Hakim Agung yang di OTT
KPK tersebut dapat diproses sampai ke tingkat penuntutan dan sampai diadilkan, sampai diputus seberat-beratnya. Dan lingkaran-lingkaran mereka yang terlibat, saya juga minta kepada Ketua Mahkamah Agung, jangan pilih kasih agar adanya asas persamaan di hadapan hukum. Ya, untuk segera dibongkar permasalahan tersebut. Jadi artinya di sini, sahabat JEKS TV, kalau Hakim Agungnya yang di OTT baru ketahuan, di berita itu lebih kurang 10 orang, baru 8 orang yang dijadikan tersangka, 2-nya lagi dari pihak swasta yang belum dinaikkan statusnya. Diduga masih banyak lagi mungkin yang bermain ya di sana. Jadi bagaimanapun caranya, tetap sahabat JEKS TV selalu eksis ya, melihat tayangan-tayangan JEKS TV berikutnya. Mungkin di minggu depan kita akan mengupdate lagi tentang Hakim Agung Sudrajat Dimyanti. Dan saya harapkan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Ketua KPK dapat mengungkap yang lebih besar lagi jaringan-jaringan hakim yang diduga Hakim Agung ya, atau oknum-oknumnya. Sekian sahabat JEKS TV. Terima kasih. Sampai jumpa.